Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di Masjid An-Nur Nyaman. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Mari sama-sama di hari yang mulia, di bulan yang mulia, dan di tempat yang mulia, sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan iman dan takwa kita akan selamat di dunia, terlebih kita akan selamat di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan nisfu Sya'ban, yang mana di malam itu kita berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan agar kita diberikan sehat wal afiyah, diberikan usia yang penuh berkah, diberikan rizki halal dan thayyibah, dan terakhir kita meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga apa yang kita doa pada malam tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain nisfu Sya'ban yang agung, bulan Sya'ban sendiri merupakan bulan yang agung. Karena ini merupakan bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bulan kelahiran Rasulullah, akan tetapi ada satu yang istimewa, yaitu turunnya ayat tentang bagaimana kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah untuk bersolawat, yang mana sering kita dengar, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian, berucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan ayat ini, betapa agungnya sosok baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah Subhanahu wa ta'ala melakukannya terlebih dahulu, lalu memerintahkan kepada malaikat, baru memerintahkan kepada kita semua. Dan jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita bersolawat, tentu kita akan merasakan beberapa manfaat. Walaupun kita tahu
bagaimana kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang mau masuk Islam tidak akan masuk ke dalam Islam jika tidak menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita ketika azan, ketika sholat dan lain sebagainya tidak akan sempurna, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak menyertakan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sholat tentunya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betapa tingginya kedudukan Nabi kita, betapa cintanya Allah kepada Nabi kita. Bahkan yang harus kita ketahui, seluruh alam ini tidak akan tercipta jika Allah tidak menciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pantas gak sih kita tidak pernah bersolawat? Pantas gak sih kita tidak pernah menyebut nama baginda kita? Tentunya tidak pantas. Karena kalau tanpa Nabi Muhammad tidak akan tercipta segala sesuatu di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, bulan Sya'ban juga diperingati sebagai bulan bersolawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat merupakan amalan yang ringan, mudah diucapkan, namun terkadang kita lupakan. Padahal solawat sendiri memiliki berbagai keutamaan yang akan berdampak kepada kita. Pada kesempatan ini khatib akan menguraikan tentang 3 hadis yang berkaitan tentang sholawat. Yang pertama, yakni ketika kita membaca sholawat, maka Allah akan membalas kepada kita 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Dibalas 10, ulama berpendapat dibalas 10 itu dengan hati yang hadir atau tidak. Dikatakan dibalas 10 adalah untuk seluruh orang yang membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Bayangkan, apalagi jika kita bersolawat dengan hati yang hadir, merasakan dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki wudhu dan penuh dengan kerendahan hati, ta'zim kepada Nabi Muhammad, tentunya pahala yang akan kita dapatkan lebih banyak lagi. Ini yang pertama, ketika kita membaca sholawat maka akan mendapatkan 10 kali. Yang kedua, yakni kita akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru alayya min as-salati yawm al-jum'ah, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yawm jum'ah, faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah kalian untuk bersolawat kepadaku di hari Jumat, karena sesungguhnya solawatnya umatku itu disetorkan kepadaku setiap hari Jumat. Barang siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang paling dekat denganku." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini kita mendapatkan ilmu yang dapat kita amalkan. Semakin kita ingin dekat dengan Rasulullah, maka kita juga harus memperbanyak sholawat kita kepada Rasulullah SAW. Di dalam hadis ini dijelaskan tentang kedekatan nanti di yaumil qiyamah. Akan tetapi di dunia pun kita akan merasakan dekat dengan Rasulullah ketika kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Ketika seseorang dekat dengan Rasulullah,
maka akan tertular kebaikan-kebaikan kepada kita, akan tertular akhlak-akhlak yang baik kepada kita, sehingga kita menyebabkan kita dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ketika kita membaca sholawat, peluang menerima syafaat akan lebih banyak kita dapatkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru alayya min as-salati yawm al-jum'ati wa lailatul jum'ah, faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah kalian untuk bersolawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa yang melakukan hal itu, aku akan menjadi saksi baginya dan memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat." Siapa yang tidak ingin mendapat syafaat dari Nabi Muhammad? Ketika seluruh manusia berlepas diri dari orang lain dan mementingkan diri sendiri, bahkan saling tunjuk kepada kesalahan yang diperbuat, akan tetapi berbeda dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Beliau dengan cinta kepada umatnya mohon kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada kita, yang mana terkadang kita lupa untuk membaca sholawat, kita lalai melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan oleh Nabi kita. Akan tetapi dengan banyaknya sholawat, insya Allah kita akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita membaca sholawat, berkat kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak, akan tetapi hanya sesekali, ini kurang baik. Yang baik adalah istiqomah. Ketika kita istiqomah, walaupun sedikit, itu Allah cintai. Misal ketika kita makan, sebelum kita makan baca sholawat 1 kali atau 3 kali. Ketika kita keluar rumah, sebelum baca doa, kita baca sholawat. Tentunya ketika kita melaksanakan ini, kita akan terbiasa dan kita merasa tidak ada beban yang kita tanggung. Karena dengan sholawat kita akan selamat di dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati waz zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.